Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slide pertama ini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melati, NIM saya 2024143602, kelas 1Q, Prodi PGSD, Fakultas FKIP. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Oke, baiklah, di tema ini saya akan membahas hak asasi manusia. Di slide kedua ini saya akan membahas konsep-konsep dan sejarah perkembangan HAM. Di sini saya akan menjelaskan definisi HAM. HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia. Hak ini tidak bisa diubah ataupun dibagi-bagi. Hak bersifat universal atau tidak bisa dicabut. Dikategorikan HAM dapat dibagi menjadi hak sipil, politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas kesehatan dan pendidikan. Dan lanjut slide ketiga, yaitu tentang sejarah perkembangan HAM. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu makna Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Dan slide keempat ini saya membahas HAM yang ditandai dengan peristiwa penting, yaitu 1. Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksa pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atau bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Slide kelima yaitu melanjutkan HAM yang ditandai dengan peristiwa penting yang kedua, Revolusi Amerika. Kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1776, merupakan hasil dari revolusi itu. Slide ke-6 yaitu melanjutkan slide kelima. 3. Revolusi Perancis tahun 1789. Revolusi Perancis adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri. Pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi 1. Kebebasan untuk beragama, 2. Kebebasan untuk berbicara, 3. Kebebasan dari kemelaratan, 4. Kebebasan dan ketakutan. Slide ke-7 yaitu perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia yaitu meliputi 1. Periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan dari 1945 sampai sekarang. Dan periode 1945 sampai 1950, pemikiran HAM adalah periode ini menekankan wacana untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Dan slide ke-8 yaitu instrumen HAM dan lembaga nasional dan internasional. Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. 1. Instrumen nasional. Undang-undang beserta amandemennya yaitu 1
TAP MPR. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang keenam, yaitu yang terakhir, peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait. Dan selanjutnya, instrumen internasional. 1. Piagam PBB tahun 1945. 2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. 3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. 4. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 5. Instrumen HAM Internasional dan lainnya. Slide ini saya menjelaskan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan kepada keadaan semula. Contohnya pelecehan seksual, yang kedua eksekusi mati, yang ketiga diskriminasi agama. Dan slide terakhir yaitu saya akan menyebutkan kesimpulan dari materi yang telah saya bacakan dari PPT saya dan yang telah saya jelaskan. Kesimpulannya adalah HAM adalah hak dasar manusia yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan. HAM merupakan anugerah Tuhan yang diwajibkan dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap manusia. HAM melanggar diskriminasi dan memberikan jaminan perlindungan terhadap perlakuan tidak adil atau tidak setara. Sekian dari penjelasan materi PPT saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.